Chapter 118. Apa yang harus dilakukan? 1. Dari gelang yang rusak, debu bibit kupu-kupu berhamburan ke bawah, meresap ke dalam kekuatan sihir Rahel. Rahel tidak menyadari perubahan diam ini karena dia fokus pada pergerakan kekuatan sihirnya. Sekarang, dengan pergelangan tangan kananmu. Untuk mencegahnya agar tidak curiga, aku membuatnya mengedarkan kekuatan sihirnya ke seluruh tubuhnya. Dari pergelangan tangan kiri ke pergelangan tangan kanan, pergelangan kaki, lalu dahi. Segera, Rahel berkeringat. Petik 2. Sulit bagi semua orang pada percobaan pertama mereka. Saya tidak bisa menahan tawa pada diri sendiri. Saya melatih seseorang dengan peringkat potensial 9 gelombang 9,5. Tetapi pelatihan ini seharusnya tidak sepenuhnya berarti. Bagaimanapun, itu adalah latihan pernapasan yang dilakukan Kim Suho setiap pagi. Baiklah, selanjutnya. Bagaimanapun, debu bibit kupu-kupu berhasil meresap ke dalam tubuh Rahel. Tetapi untuk membuat debu mengendap dan menunjukkan efeknya, Rahel perlu melatih kekuatan sihirnya. Cobalah berdiri. Rahel berdiri dengan antusias, mengira sudah waktunya untuk hal yang nyata. Kami akan mengesampingkan barrier untuk saat ini. Namun, dia kehilangan antusiasme pada kata-kata saya berikutnya dan memiringkan kepalanya. Rahel sih, kita sudah saling kenal selama sekitar 8 bulan sekarang. Dan selama 1 semester, kami cukup dekat karena tantangan tim. Petik 2. Iya nih. Ya, Anda benar. Petik 2. Ambillah dengan sebutir garam, tapi aku sudah mengawasimu dalam pertempuran dan berpikir. Sudahkah Anda mengikuti tes afinitas unsur? Petik 2. Afinitas unsur. Ya, saya pandai membedakan bakat. Saya kira Anda bisa mengatakan saya memiliki indera yang tajam. Anda tahu bahwa saya juga membantu Chae Nayun, bukan? Petik 2. Chae Nayun adalah topik hangat di komunitas Cube dan beberapa guild. Tidak hanya dia berubah dari busur menjadi pedang, dia menunjukkan hasil langsung. Ya, saya mengambil satu ketika saya masih muda dan hasilnya keluar positif. Tapi bagaimana kamu? Petik 2. Dia menatapku, bertanya-tanya bagaimana aku tahu. Ada sesuatu yang berbeda tentang kekuatan sihirmu. Properti kekuatan sihir Anda sedikit berubah tergantung pada lingkungan tempat Anda berada. Petik 2. Ini adalah sifat Rahel yang saya buat. Sepertinya Rahel tahu apa yang kubicarakan saat matanya membelalak. Kamu benar. Saya sudah merasakannya juga. Adapun afinitas unsur saya, itu belum meningkat sejak saya berusia 10, jadi saya menyerah. Petik 2. Itu sudah jelas. Penelitian tentang unsur-unsur sangat sedikit, dan orang-orang di dunia ini hanya tahu sedikit tentang cara menumbuhkan afinitas unsur seseorang. Elementalis tidak biasa bahkan di dunia lain Kim Suho berasal. Tapi sekarang berbeda. Debu bibit kupu-kupu yang meresap ke dalam tubuh Rahel akan bekerja sebagai jalur yang akan menghubungkan Rahel dan elemen bersama. Selain itu, saya sudah tahu metode pelatihan yang efisien yang dilakukan Kim Suho dan Rahel dengan susah payah untuk menciptakan kisah aslinya. Kalau begitu mari kita mulai dari awal. Anda mungkin menggunakan metode pelatihan yang salah. Petik 2. Petik 2. Rahel menatapku dengan ragu. Aku merasa bisa mengerti apa yang dikatakan matanya. Dia pasti kesal karena aku bersinggungan ketika dia datang untuk belajar barrier. Masalahmu saat ini bukanlah penghalang. Tidakkah Anda mengatakan bahwa Anda berada dalam keterpurukan? Anda harus memikirkan cara mengatasi keterpurukan Anda. Learning Barrier sedang mencoba meletakkan kereta di depan kuda. Petik 2. Begitu, kamu benar. Yang mengejutkan saya, Rahel dengan cepat diyakinkan. Dia tiba-tiba pelin-pelan. Cobalah untuk beresonansi kekuatan sihirmu dengan rumput di bawah kami, seperti kamu akan berbicara. Atau lebih tepatnya, bagikan kekuatan sihirmu dengan rumput. Ya, aku akan mencobanya. Aspek terpenting dari memegang elementals adalah resonansi dengan alam. Rahel memejamkan matanya dan melakukan apa yang aku katakan. Sama seperti itu, 3 menit, 5 menit, dan 10 menit berlalu. Tubuh Rahel juga menjadi semakin kabur. Tetapi karena tidak ada perubahan yang terjadi pada rumput, saya akan berbicara dan berpikir itu gagal. Saat itulah perubahan terjadi. Kekuatan sihir rumput menyentuh sentuhan tetesan bersinar hijau yang dipancarkan. Meskipun cahayanya redup dan tetesannya sedikit, itu tidak diragukan lagi menegaskan kemampuan Rahel. Kekuatan untuk menggunakan elementals. Kemampuan rumit ini tidak hanya mengharuskan hadiah seseorang untuk selaras dengannya, tetapi juga disposisi tertentu. Rahel sih, coba buka matamu. Petik 2. Mendengar suaraku, Rahel perlahan membuka matanya. Petik 2. Tidak. Suaranya penuh ketidakpastian. Tapi itu berubah ketika matanya jatuh pada tetesan hijau yang melayang di depannya. Melihat wajahnya yang bingung, aku tersenyum dan bergumam. Sepertinya aku harus menerima biaya pelajaran yang lumayan. Rahel kemudian berbalik dan menatapnya dengan kaget. Setelah bertemu Jin Sahyuk di Busan, tidak ada kejadian penting yang terjadi di Cube. Dalam sebuah novel, periode ini pastinya akan melewati waktu. Selama waktu ini, saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Pertama, saya menyelesaikan 2 misi lagi sebagai tentara bayaran Geronimo.
Satu membunuh Jin, dan yang lainnya mengawal kargo. Bos sepertinya menyukai cara saya menangani berbagai hal ketika dia mengajukan tawaran lain. Kali ini, itu adalah kontrak resmi. Sebagai kadet Cube, saya berlatih dengan Rahel setiap malam selama 1 jam. Ini adalah waktu yang menguntungkan bagi kami berdua. Sejak hari aku membangkitkan bakatnya dalam Elementals, dia menganggap kata-kataku sebagai kata-kata Tuhan dan melatih afinitas elementalnya. Sedangkan saya melatih diri untuk bereaksi lebih tajam dan efisien dalam bullet time, dengan bantuan serangan rapier Rahel. Laga dengan lawan yang kuat meningkatkan kecepatanmu sebesar 0,05 poin. Perdebatan dengan lawan yang kuat meningkatkan vitalitasmu sebesar 0,05 poin. Beradu dengan lawan yang kuat meningkatkan stamina sebesar 0,05 poin. Akibatnya, saya melihat peningkatan stat alami untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Waktu berlalu dan tanggal 22 November datang. Setahun sudah berlalu sejak saya terlempar ke dunia ini. Dalam 2 minggu, tahun baru akan dimulai. Ini akan dibahas pada ujian jadi pastikan kamu tahu itu. Saat ini, saya berada di tengah-tengah analisis fenomena dua realm. Meskipun baru pukul 2 siang, langit di luar jendela gelap karena iklim yang tidak normal. Itu juga sangat dingin. Namun, Taruna tidak berbeda dari biasanya. Mereka mempersingkat waktu tidur mereka untuk belajar untuk ujian yang akan datang dan melatih tubuh mereka. Begitu kelas berakhir, setengahnya akan pergi ke perpustakaan, sementara yang lain pergi ke pusat kebugaran. Sedangkan saya sama sekali mengabaikan konten kelas dan menatap layar laptop saya. 24 jam berlalu sejak konsumsi obat. Semua statistik meningkat 0,005 poin. Anda menghafal efek obat penghilang rasa sakit. Efek obat sepenuhnya hafal. 1. Obat penghilang rasa sakit. Meningkatkan resistensi nyeri selama 30 menit. Waktu reproduksi cooldown, 6 jam. 2. Detoksifikasi. Menyembuhkan toksin di bawah peringkat menengah. Waktu reproduksi cooldown, 6 jam. 3. Amplifikasi instan. Meningkatkan kekuatan, stamina, kecepatan, persepsi, dan vitalitas Anda sebanyak 2 poin selama 10 menit. Waktu reproduksi cooldown, 12 jam. Sama dengan. Kekuatan 3,405 plus 1,070. Stamina 3,435 plus 1,980. Kecepatan 5140 plus 2685. Persepsi 5655 plus 2620. Vitalitas 3,405 plus 1,070. Sama dengan. Tubuh saya menghafal beberapa sifat dan efek obat. 3 di atas adalah 100% hafal, memungkinkan saya untuk menuai efek obat mereka kapanpun saya mau tanpa efek samping. Ini sejauh kita akan pergi di kelas ini. Mulai minggu depan, Anda akan memiliki periode belajar gratis. Karena Anda tidak perlu mempersiapkan diri untuk kelas, fokuslah meninjau semua yang telah kami pelajari semester ini. Petik 2. Lalu tiba-tiba, pernyataan penutup profesor terdengar. Saya mengemasi barang-barang saya dan bangkit untuk pergi. Hari ini, saya harus meninggalkan Cube untuk membuat janji. Hei, Kim Hajing. Ketika saya berbalik, saya mendengar suara sengau yang tidak dikenal. Ketika saya mengerutkan alis dan berbalik, saya bisa melihat Chae Nayun berdiri di depan saya dengan hidung merah. Petik 2. Kenapa hidungmu merah? Aku masuk angin. Suaranya yang nasial mengingatkan saya pada program TV yang saya tonton. Di dalamnya, seorang anak bertanya kepada pahlawan apakah pahlawan bisa terkena pilek. Jawabannya adalah ya. Meskipun itu hanya akan bertahan paling banyak sehari, pahlawan masih bisa masuk angin. Itu bukti bahwa mereka berlatih keras. Ketika kekuatan sihir langsung meninggalkan tubuh seseorang, perubahan besar akan terjadi pada suhu internal seseorang, membuat mereka rentan terhadap penyakit ringan seperti flu biasa. Apakah kamu tidak bekerja terlalu keras akhir-akhir ini? Anda sudah berlatih di pusat kebugaran sampai 3. Anda hanya akan melukai tubuh Anda jika Anda bekerja terlalu keras. Petik 2. Petik 2. Apa? Apa kamu mengkhawatirkan aku? Alis Chae Nayun menari-nari. Aku menggelengkan kepala. Sudahlah. Jadi, apa yang kamu butuhkan hari ini? Petik 2. Ajari aku ini. Chae Nayun memberi saya pekerjaan rumah yang baru saja diberikan Profesor Analisis Fenomena Alam. Karena dia jelas meminta saya untuk melakukannya untuknya, saya hanya menyelesaikan semuanya. Yai gelombang terima kasih. Melihat solusi yang saya tulis di buku catatannya, Chae Nayun tersenyum cerah dan meletakkan buku catatannya. Oh, benar, Kim Hajing. Aku akan berada di Kemah Guru selama liburan musim dingin. Menguasai. Ya, Yoshi-hyuk. Pelatihan neraka Yoshi-hyuk. Hanya Kim Suho yang seharusnya pergi tahun ini, tetapi tampaknya Chae Nayun juga pergi karena dia beralih ke pedang. Itu hal yang baik. Itu keren. Kataku sambil tersenyum. Camp Yoshi-hyuk berlangsung dari Desember hingga awal Februari. Dengan kata lain, Chae Nayun akan pergi dari Seoul selama 3 bulan. Saya tidak bisa lebih senang. Semoga beruntung dan cobalah yang terbaik.
Saya berhenti di sini dan mencoba berjalan melewati Chae Nayun. Hei, omong-omong. Tapi Chae Nayun meraih lenganku. Menarik di sana-sini, dia melanjutkan. Mari kita melakukan perjalanan dengan orang-orang lain sebelum itu. Setelah saya pergi ke kamp, saya tidak akan bersenang-senang selama sisa liburan musim dingin saya. Petik 2. Aku tidak berpikir aku akan punya waktu. Ayo gelombang, ayo pergi. Saya akan membayar semuanya. Petik 2. Dia terus menarik lenganku, tersenyum bahagia. Namun, saya menolaknya dengan tegas. Aku tidak bisa pergi. Sangat. Ya, aku tidak punya waktu. Mendengar jawaban yang sama yang saya berikan sebelumnya, Chae Nayun melepaskan lengan baju saya dan cemberut. Baik, kamu tidak harus melakukannya jika kamu tidak mau. Dia bergumam dengan wajah kecewa, lalu meninggalkan ruang kelas di hadapanku. Merasakan tatapan yang aku terima, aku melihat sekeliling. Kim Suho, Yi Yonghan, dan Yo Yonha memberiku tatapan aneh. Hei, Yi Yonghan, dia berusaha keras untuk mendapatkannya, bukan? Tidak ada keraguan tentang itu. Aku bisa mendengar Kim Suho dan Yi Yonghan berbisik pada diri mereka sendiri. 3 jam kemudian. Lapangan Gangwon-do. Gigitan. Saya terdengar seperti pemilik yang melatih anjingnya, tetapi hasil dari satu kata yang saya ucapkan sangat besar. Serigala raksasa melesat keluar dari dadaku, berlari maju dan menggigit troll. Keek. Troll itu berjuang untuk menarik serigala, tetapi Servant Evandel beberapa puluh kali lebih kuat daripada troll peringkat menengah rendah. Tidak lama kemudian, troll itu roboh ke tanah. Oh gelombang. Setelah merawat troll, serigala melolong keras, mengekspresikan kegembiraannya. Saya memeriksa jam tangan pintar saya. Ghost Wolf menyerap darah troll, memperoleh kekuatan regeneratif peringkat terendah. Dengan membunuh troll, ia memperoleh kemampuan regeneratifnya. 5 hari yang lalu, ia memperoleh kemampuan yang disebut pengerasan kulit dengan membunuh orc. Kemampuan penyerapan Ghost Wolf menunjukkan hasil yang luar biasa. Baru-baru ini, saya telah fokus pada membesarkan Ghost Wolf. Sebagai hamba pertama Evandel, dia berharga setiap detik yang saya habiskan untuk membuatnya lebih kuat. Sejujurnya, dia jauh lebih kuat dari saya bahkan sekarang. Jika ada yang bertanya siapa Fenrir, saya mungkin harus mengatakan bahwa itu dia. Hek. Serigala hantu kembali padaku dengan terengah-engah. Saya tidak bisa menyebutnya imut dengan giginya yang berlumuran darah dan daging, tetapi saya dengan senang membelai punggungnya. Bagus sekali, bagus sekali. Grr. Serigala menutup matanya dan menyatakan kepuasannya. Selanjutnya, saya menghubungi agensi SH dan memberitahu mereka di mana saya berada. Dalam sekitar 5 menit, salah satu karyawan mereka harus datang dan mengambil mayat troll. Sementara saya menunggu, saya duduk di punggung serigala dan melihat-lihat beranda SH Agency. Petik 2. Wow, sepertinya itu akan segera diumumkan. Halaman muka terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak hanya ada 23 pemburu yang dikontrak, bahkan ada seorang pahlawan yang dikontrak bernama Jin Jang-ho. Bisnis Park Suhyuk berkembang lebih cepat dari yang saya kira. Berpikir tentang seberapa dekat saya dengan pemiliknya dan bagaimana saya memiliki 4% dari saham raksasa masa depan ini, saya tidak bisa menahan senyum. Sementara saya puas dengan diri saya sendiri, saya menerima pesan. Kamu di mana? Pengirimnya adalah Yo Yonha. Aku akan mendatangimu. Di mana kamu? Tidak, aku akan pergi. Aku di lapangan Gangwon-do. Kalau begitu tunggu hanya 30 menit. Hari ini, Yo Yonha meminta agar kami bertemu. Dia kemungkinan besar berhasil memperbaiki Mistletoe Sleeve dan akan membawakanku peluru. Setelah membiarkan serigala berburu selama 30 menit berikutnya, saya pergi ke pintu masuk field ketika Yo Yonha mengirim pesan kepada saya bahwa dia tiba. Di pintu masuk field, saya melihat Yo Yonha menunggu saya. Ketika dia melihatku, dia melambaikan tangannya. Saya mendekatinya dan bertanya, apakah ini tentang daun? Ya, penelitian kami menunjukkan betapa luar biasanya itu. Kami hampir tidak percaya bahwa sehelai daun memiliki jumlah kekuatan sihir yang sama dengan artefak. Sedihnya, kita tidak bisa mengetahui asalnya. Petik 2. Pasti sulit untuk menggiling dan memperbaikinya. Dengan memperhitungkan biaya peluang, seharusnya mendekati 100 juta won. Yo Yonha mengangguk saat dia memberiku koper. Saya mengambilnya tanpa menahan diri. 5 peluru. Kami memiliki cukup sisa untuk membuat 3/10 peluru, tetapi kami menggunakannya untuk penelitian seperti yang Anda sarankan. Petik 2. Terima kasih. Yo Yonha menggigit bibirnya sebagai jawaban atas pujianku yang tanpa pertimbangan. Petik 2. Jangan berterima kasih padaku. Lalu apa? Kamu ingin aku menuntutmu atau sesuatu? Petik 2. Tidak, aku hanya minta maaf. Ngomong-ngomong, apa tidak apa-apa menggunakan daun yang begitu berharga untuk membuat peluru pistol? Petik 2. Ya, sudah kubilang, ini hanya untuk mencari. Kelima peluru itu dibuat untuk pistol Desert Eagle saya. Karena saya bisa memodifikasi ukurannya dengan setting intervensi, itu tidak masalah. Tolong, aku tidak semudah itu.
Peluru itu bahkan memiliki efek obat di dalamnya. Saya hampir tidak percaya Anda tidak akan menggunakannya. Petik 2. Sangat. Anda bisa memberi saya obat nanti ketika semuanya berjalan dengan baik. Petik 2. Ini berjalan baik. Yo Yonha memotongku. Kami sudah menyiapkan rantai pembuatan ramuan kami dengan ginseng yang dibudidayakan, dan meskipun mereka hanya pemula, kami memiliki 3 penggali ginseng yang dikontrak. Yo Yonha tersenyum ketika mengatakan itu. Namun, senyumnya kurang tulus dan lebih mirip senyum untuk menyembunyikan kesedihan. Itu bagus. Tidak ada masalah lain. Petik 2. Saya memasukkan tangan saya ke saku dan mengambil sebuah amplop. Itu adalah daftar yang berisi nama-nama pengkhianat yang terkait dengan skandal Yo Yonha dan perbuatan salah yang mereka lakukan. Harganya 150 SP untuk mendapatkan semua ini melalui peretasan. Aku mencoba memberikannya padanya, tetapi Yo Yonha memotongku. Tidak, tidak ada. Petik 2. Tidak ada. Apakah skandal Yo Yonha belum terjadi? Saya melepaskan amplop di tangan saya. Ada yang harus aku lakukan, jadi aku akan pergi sekarang. Jika Anda membutuhkan yang lain, silakan bertanya kapan saja. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Petik 2. Dia tidak bisa lebih andal. Itu nyaman untuk memiliki calon Ratu Seoul sebagai sekutu saya. Oh, aku juga akan keluar. Apakah Anda ingin makan siang bersama? Petik 2. Tidak, seperti yang aku katakan, ada yang harus aku lakukan. Melihat Yo Yonha berbalik dengan dingin, aku hanya mengucapkan 3 kata. Sundaeguk atau hamburger. Petik 2. Yo Yonha tersentak sejenak, lalu melirikku dengan aneh. Aku terus memberitahumu, aku tidak suka hal-hal itu. Sambil menggerutu, dia dengan cepat menghilang ke dalam limusin, yang langsung pergi. Saya tidak ragu bahwa tujuannya adalah McDonald's atau restoran Sundaeguk. Setelah melihatnya pergi, saya membuka koper. Klik. 5 peluru berbaris di atas beludru mewah. Saya bisa melihat bayangan saya di permukaan ramping peluru. Saya tanpa ekspresi. Sama dengan. Refined Misteltein Bullet Partial Divine Grade, atribut 0. 44 peluru makon platinum dengan kekuatan sihir yang sangat murni dan Misteltein yang terkompresi. Tampaknya berisi sebagian dari kekuatan membunuh dewa. Kekuatan serang 9/10. Sama dengan. Kekuatan serang 9. Ini tidak diragukan lagi cukup. Saya menutup koper. Permukaan hitamnya tidak mampu memantulkan cahaya, dan aku tidak bisa mengatakan wajah seperti apa yang aku buat. Tapi yang penting persiapan sudah selesai. Sekarang, sudah waktunya untuk mengajukan permintaan.